Halo teman-teman, Benny Krispiantoro di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang simple future tense. Simple future tense. Simple future tense digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi atau dilakukan pada waktu yang akan datang. Contohnya, saya akan berangkat ke Amerika bulan depan. Contoh yang kedua, kami akan mengunjungi nenek kami minggu depan. Contoh yang ketiga, dia tidak akan membaca majalah itu besok. Di ketiga contoh tersebut, ada keterangan waktu yang digunakan dalam simple future tense, yaitu bulan depan, minggu depan, dan besok. Saya akan berangkat ke Amerika bulan depan. Di sini dijelaskan bahwa dia akan berangkat atau pergi ke Amerika di bulan depan, bukan bulan ini. Di kalimat kedua, kami akan mengunjungi nenek kami minggu depan. Berarti kegiatan mereka di minggu depan adalah mengunjungi nenek mereka. Sementara di kalimat ketiga, dia tidak akan membaca majalah itu besok. Kapan waktunya? Besok. Dan dia tidak berencana untuk membaca majalah tersebut. Sehingga simple future tense ini digunakan ketika kita ingin menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi atau yang akan kita lakukan pada waktu yang akan datang. Bisa bulan depan, bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan. Rumus dari simple future tense, di kalimat positif, subject plus will plus verb 1 plus object plus keterangan waktu. Kalimat negatif, subject plus will plus not plus verb 1 plus object plus keterangan waktu. Di kalimat interrogatif, will plus subject plus verb 1 plus object plus keterangan waktu. Jadi yang menjadi ciri khas dari simple future tense adalah penggunaan auxiliary verb will. Di kalimat positif, will berada di antara subject dan verb 1. Kalimat negatif, will digunakan di antara subject plus not. Sementara di kalimat interrogatif, will berada di depan sebelum subject dan verb 1. Ciri khas yang kedua dari simple future tense adalah penggunaan verb 1. Penggunaan verb 1 ini harus digunakan di simple future tense. Di kalimat positif, semua subjek I, we, you, they, he, she, it akan memiliki pola yang sama, yaitu will plus verb 1 plus object plus adverb. Adverb di sini kita bisa menyebutnya adverb of place, baru kemudian adverb of time. Maka kesimpulan dari kalimat positif adalah all subject she, he, it, they, we, I, you plus will plus verb 1 plus object plus adverb. Perlu diingat bahwa ketika kita menggabungkan antara subject dan will, kita bisa menyingkatnya. Contoh, I will bisa kita singkat dengan I'll, we will menjadi will, you will bisa disingkat menjadi you'll, they will bisa disingkat menjadi they'll, dan seterusnya. Contoh, kami akan belajar bahasa Perancis minggu depan. Dalam bahasa Inggris, we will learn French next week. We sebagai subjek, will learn sebagai verb, French sebagai objek, next week sebagai adverb of time. Contoh berikutnya, saya akan membeli sebuah mobil sport baru tahun depan. Coba kita lihat lagi di contoh yang kedua.
Saya akan membeli sebuah mobil sport baru tahun depan. Menurut teman-teman, di kalimat ini, apa yang menjadi subjek? Yang menjadi subjek adalah kata saya. Maka, di kalimat dalam bahasa Inggris, I will buy a new sport car next year, subjeknya adalah I, akan membeli menjadi will buy sebagai verb, sebuah mobil sport baru, a new sport car, menjadi objek, tahun depan, next year, adverb of time. Perlu diingat buat teman-teman semua bahwa keterangan waktu di simple future tense bisa kita pindahkan di depan. Maka di kalimat ini kita bisa menggunakan kata minggu depan kami akan belajar bahasa Perancis. Next week we will learn French. Atau di kalimat kedua, tahun depan saya akan membeli sebuah mobil sport baru. Next year I will buy a new sport car. Kita masuk ke dalam kalimat negatif. Dalam kalimat negatif, semua subjek seperti I, we, you, they, he, she, it akan diikuti oleh will plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Yang membedakan antara kalimat negatif dengan kalimat positif adalah penggunaan not setelah kata will dan sebelum verb 1. Maka kesimpulan dari kalimat negatif adalah semua subjek she, he, it, they, we, I, you plus will not plus verb 1 plus object plus adverb. Perlu diketahui bersama bahwa will not bisa kita singkat menjadi won't. Contohnya adalah sebagai berikut. Kami tidak akan belajar bahasa Perancis minggu depan. Dalam bahasa Inggris, we will not learn French next week. Atau, we won't learn French next week. Subjek di kalimat ini adalah we, will sebagai model auxiliary, not sebagai tanda itu negatif, learn sebagai verb 1, French sebagai objek, dan next week sebagai adverb of time. Saya tidak akan membeli sebuah mobil sport baru tahun depan. Dalam bahasa Inggris, I will not buy a new sport car next year. Di kalimat ini, yang menjadi subjek adalah I, dan perlu diingat bahwa verb yang digunakan dalam kalimat di simple future tense selalu verb 1. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata buys, buying, or bought, or to buy, tapi selalu di kata kerja yang pertama. I will not buy a new sport car next year. Ada catatan, will plus not disingkat menjadi won't. Di kalimat interrogatif, posisi will akan berada di depan kalimat atau di awal kalimat. Maka rumus dari kalimat interrogatif adalah will plus I, we, you, they, he, she, it plus verb 1 plus object plus adverb. Perlu diketahui bersama bahwa apapun subjeknya, rumusnya sama. Yang membedakan adalah nanti di jawaban di pertanyaannya. Apakah kita akan menjawab pakai we, I, you, they, he, she, it, tergantung subjek yang ada di pertanyaan tersebut. Contohnya, akankah kami belajar bahasa Perancis minggu depan? Subjek di kalimat ini adalah kami. Jelas nanti kita akan menjawab menggunakan kata kami di jawaban kita. Akankah kami belajar bahasa Perancis minggu depan? Will we learn French next week? Yes, we will. Atau no, we will not. Will we learn French next week? Will sebagai auxiliary atau kata kerja bantu, we sebagai subject, learn sebagai verb 1, French sebagai object, next week sebagai adverb of time.
Contoh kedua, akankah saya membeli sebuah mobil sport baru tahun depan? Will I buy a new sport car next year? Di kalimat ini, subjeknya adalah I dan posisinya berada setelah auxiliary verb will. Jadi kita tidak boleh menggunakan I will buy a new sport car next year di kalimat tanya. Karena seharusnya will berada sebelum subjek. Berikut ini adalah adverb of time atau keterangan waktu dari simple future tense. Tomorrow, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, today, kalau menandakan bahwa kita akan mengerjakan sebuah kegiatan hari ini. Bisa siang, bisa sore, bisa malam hari. Atau later today, nanti di hari ini. Misalkan kita mengatakan ke teman kita di pagi hari, I will do it later today. Berarti kemungkinan beberapa saat lagi saya akan mengerjakannya di hari itu. In 5 minutes, dalam 5 menit lagi. In 2 hours, dalam 2 jam lagi. On Monday, ini kalau percakapannya kita kerjakan sebelum hari Senin misalkan. Di hari Jumat, kita mengatakan bahwa kami akan pergi berbelanja di mall pada hari Senin. Dan Senin itu masih beberapa hari lagi. On Saturday afternoon, dan yang paling familiar selain tomorrow adalah next. Next bisa kita ikuti dengan week, month, year, season, century, dan sebagainya. Next week, next month, next year, next season, this year, tahun ini. Kalau kita merencanakan sesuatu, misalkan di bulan Juni, dan sekarang misalkan di bulan Maret, maka kita mengatakan, I will get married this year on June. Contoh kalimat, John akan menyelesaikan kuliahnya bulan depan. Di kalimat positif, John will finish his study next month. Di kalimat negatif, John will not finish his study next month. Atau John won't finish his study next month. Kalimat interrogatif, will John finish his study next month? Yes, he will. No, he will not. Di contoh kalimat pertama ini, kita lihat kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek, ada will, ada verb one, ada objek, dan ada keterangan waktu. Kalimat kedua, mereka tidak akan pergi memancing di Sungai Serayu besok sore. Kalimat ini adalah bentuk kalimat negatif karena ada kata tidak. Maka kita lihat contoh dalam bahasa Inggris, they will not atau they won't go fishing in Serayu River tomorrow afternoon. Kalimat interrogatifnya, will they go fishing in Serayu River tomorrow afternoon? Yes, we will. No, we won't. Atau lengkapnya, yes, we will. Atau yes, they will go fishing in Serayu River tomorrow afternoon. Atau no, they won't go fishing in Serayu River tomorrow afternoon. Kalimat positif, they will go fishing in Serayu River tomorrow afternoon. Contoh yang ketiga, tahun depan saya akan melanjutkan studi saya di Inggris. Next year, I will, bisa disingkat menjadi I'll, next year, I'll continue my study in England. Kalimat negatif, next year, I won't continue my study in England. Kalimat interrogatif, will I continue my study in England next year? Yes, I will. No, I will not. Nah, buat teman-teman yang mau mengasah kemampuan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi,
silahkan teman-teman mulai membuat contoh kalimat, baik itu kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif dari simple future tense di kolom komentar sesuai dengan apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Terima kasih sudah menonton YouTube kami. Tetap belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris akan menjadi aset Anda di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat.